Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Macan Condet Channel. Ya, gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana sobat, puasanya pada lancar-lancar aja kan selama sebulan? Ya, semoga aja lancar dan besok kita akan meraih hari kemenangan. Ya, balik lagi di video kali ini gue mau memperlihatkan kepada kalian situasi condet di malam takbiran Idul Fitri 1443 Hijriah. Ya, ini gue lagi start di Jalan Pucung Raya. Di sini nampak cukup sedikit lengang, walaupun masih banyak kendaraan hilir mudik, tapi situasi cukup lancar. Oh ya, gimana yang kalian pada mudik kan nih? Dan gimana keadaan di kampung halaman setelah kurang lebih 2 tahun nggak mudik ya? Ya, semoga aja di perjalanan kalian lancar-lancar aja dan dapat balik lagi ke Jakarta dengan selamat. Oke, di sini sekarang kita udah memasuki di wilayah, masih di Pucung Raya sih, deket ini di sebelah kanan ini ada jembatan 3 yang arah mau ke Pasar Minggu. Di sini gue masih menelusuri sekitaran Pucung Raya, perbatasan sama Kayu Manis, dan masih terpantau lancar. Banyak toko yang sudah pada tutup, mungkin udah pada mudik sebagian pemiliknya. Namun ada juga beberapa yang masih buka untuk menjajakan dagangannya. Nah, ini kita udah memasuki di pertigaan ya, pertigaan Kayu Manis. Yang kalau arah lurus kita arah ke Perapatan Gaduh, ke kanan kita ke arah Kayu Manis. Nah, di sini gua mengambil jalur ke kanan. Kita jalan raya Kayu Manis. Di sini juga masih terpantau lancar. Masih ada beberapa toko juga yang masih buka. Ya, masih cukup lancar lah di sini. Ya, perjalanan gue masih terus. Rencana kita akan memutari condet. Kita pengen tahu situasinya seperti apa di malam takbiran. Ya, ini udah ada di jalan jembatan 1. Nah, sebelah kanan kita tuh adalah gang yang arah mau ke Pasar Minggu juga. Ya, di sini sedikit ramai ya. Masih banyak beberapa toko yang masih buka juga, dan sebagian juga ada yang tutup. Ya, di titik ini terjadi sedikit tersendat kepadatan, tapi masih lancar. Oke, kita melintasi daerah Gang Gua Monyet yang ada di sebelah kanan. Ya, di sini sudah mendekati kawasan DKM Dapur Kayu Manis yang di sebelah kanan kita tuh. Di sana tempat kuliner yang biasanya sangat ramai di hari-hari biasa ataupun di saat bulan puasa kemarin. Namun sekarang terpantau sudah tutup. Mungkin udah persiapan buat lebaran. Ya, di sini kita langsung mengarah aja ke, masih di Jalan Raya Kayu Manis ya. Tepatnya di sebelah kanan kita arah masuk ke gang SMPN 35. Nah, itu gangnya tadi sebelah kanan. Nah, di sini terpantau lancar aja, masih lancar. Dan masih ada Jaklingko yang beroperasi.
Oke, kita lanjut perjalanannya. Di sebelah kiri itu gang arah ke Queenie yang akan tembus ke Jalan Raya Condet juga. Ya, kita masih ada di Jalan Raya Kayu Manis. Ya, buat kalian yang pada mudik, kira-kira pada mudik kemana nih? Bolehlah dicoret-coret di kolom komentar. Gimana perjalanannya? Macetkah, lancarkah, atau gimana gitu? Ya, alhamdulillah sudah setelah 2 tahun ini di masa pandemi, akhirnya kalian udah bisa kembali mudik ke kampung halaman dan bertemu dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Ya, dari berita-berita yang gue lihat sih, wah, banyaklah antusiasme para pemudik ya buat melanjutkan tradisi mudiknya. Mulai dari yang naik bis, naik kereta, naik pesawat, dan juga kapal laut. Emang di beberapa titik jalan tol emang terjadi kepadatan karena ada sistem satu arah ya. Jadi ada beberapa jalur tuh di tol yang ditutup untuk ke arah Jakarta, ditutup, jadi diprioritaskan ke arah Jawa, dan sempat menimbulkan polemik. Mungkin kalian ada beberapa di antara kalian yang terjebak macet kah atau lancar-lancar aja, bisa komentar-komentar ya. Nah, ini kita udah keluar dari Jalan Raya Kayu Manis dan akan ke Jalan Raya Condet. Nah, di sebelah kiri itu arah ke Cililitan, dan kalau ke kanan itu ke arah Pasar Rebo. Nah, kita udah memasuki di Jalan Raya Condet, dan di sini terpantau cukup ramai dan masih banyak juga toko yang buka. Ya, namun terpantau lancar, masih lancar ya. Nah, itu sebelah kiri tuh SMK Luhur. Nah, itu sekolahan gue waktu zaman sekolah, sekedar info aja. Dan gue di STM-nya. Ya, gue lanjut lagi ke perjalanannya. Ada sebelah kanan, sebelah kiri kita itu ada PS Store, tempat jualan HP yang sangat terkenal di jagat dunia. Dunia apa ya? Dunia perhandphonean, dengan promo-promo yang gile. Oh iya, sekedar info aja nih, pemiliknya sedang tersandung masalah ya. Kita doakan saja semoga cepat terselesaikan dan Bang Putra segera menghirup udara bebas dan dapat merayakan Lebaran dengan keluarganya. Ya, gue lanjut lagi. Ini kita sudah berjalan lagi di Jalan Raya Condet, tepatnya dekat pom bensin Queenie ya. Nah, sebelah kanan kita itu adalah pom bensin Queenie. Terpantau cukup lengang dan lancar aja. Sebelah kiri kita itu adalah Gang Queenie yang tadi, tembusan yang Gang Queenie yang dari Kayu Manis tadi ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, di depan sudah sedikit ada terhambat sedikit perjalanan karena ada kepadatan. Dan di sini cukup lama juga kita berhenti. Ya, sudah kembali jalan lagi. Namun masih terpantau padat. Perjalanan melambat sedikit, jadi cukup antrian di Jalan Raya Condet. Ya, mendekati Jalan Dermaga dan Batu Alam. Di sini ada sedikit terhambat karena ada persimpangan keluar masuk kendaraan dari Gang Dermaga maupun Batu Alam.
Ya, masih dilanjut. Gue masih menyelusuri Jalan Raya Condet, dan di depan gue sebentar lagi itu adalah pom bensin yang di sebelah kiri ya. Posisi ada di sebelah kiri itu pom bensin lama. Nah, ini dia pom bensin lamanya, terpantau cukup lengang, tidak ada antrian yang signifikan buat mengisi BBM. Nah, di depan mengarah ke perapatan Gardu terjadi cukup padatan dan antrian kendaraan dikarenakan ada pertemuan persimpangan jalan, diantaranya yang ada mau ke arah Batu Ampar dan maupun ke Balai Kambang. Jadi di situ timbul kepadatan. Ya, kita pantau tuh cukup ramai ya, kendaraan yang sedang menunggu giliran untuk lewat. Ya, masih terpantau cukup padat, sedikit melambat laju kendaraan. Ya, karena ini adalah suasana di perapatan Gardu. Memang di hari-hari biasa pun di sini cukup padat ya, dan menimbulkan kemacetan karena ya emang ini ada persimpangan. Oke, pelan-pelan gue mulai melewati persimpangan perapatan Gardu. Masih sedikit ada sendat karena ada nyebrang. Oke, kita lanjutkan. Masih di Jalan Raya Condet ya ini. Jalan Raya Condet yang arah ke Cililitan. Ya, masih terpantau padat dan ramai. Ya, di sebelah kiri kita ada Bistore, toko HP juga yang cukup bersaing dengan yang lainnya. Tapi terpantau udah tutup ya, mungkin udah persiapan Lebaran. Nah, sebelah kiri kita juga ada sekolahan Global Islamic School. Di sebelah kanannya juga ada PS Store lagi, toko yang keduanya gitu ya. Dan masih terpantau juga udah tutup ya, sepertinya udah tutup juga, udah persiapan buat Lebaran besok. Sebelah kanannya juga masih ada PS Store juga, dan ada apoteknya yang gratis. Jadi buat kalian yang ingin berobat bisa ke sana secara gratis. Oke, kita masih lanjutkan perjalanan, dan sini nampak lancar ya. Dan di depan nampak juga mulai tersendat karena ada aktivitas ya. Di depan itu sedang ada aktivitas jual beli, seperti apa namanya itu, pakaian-pakaian buat Lebaran, persiapan Lebaran. Jadi masih banyak yang dagang juga, masih ramai pengunjungnya. Jadi situasi jalanan jadi sedikit melambat dan padat. Ya, ini tepatnya di sebelah kiri kita itu adalah Jalan Pucung, Gang Pucung, yang bersebelahan dengan Al Haramain, toko busana Muslim. Ya, di sini terjadi tersendat karena beberapa aktivitas jual beli masih berlangsung. Di malam takbiran ini mungkin lagi puncak-puncaknya ya buat besok kan, karena besok udah mau Lebaran, jadi pada berbelanja buat hari raya. Oke, perjalanan gue lanjutkan lagi, dan di sini sudah sedikit lancar. Namun di arah sebaliknya agak tersendat dan ada kepadatan.
Ya, di sini adalah sebelah kanan kita adalah ke arah ke Gang Masjid tadi ya, sebelumnya ke arah Gang Masjid. Cukup lancar juga di sini di Jalan Raya Condet ini. Sebagian ada yang sudah tutup, sudah pada mudik, dan sebagian juga masih ada yang buka untuk menjajakan dagangannya. Ya, mendekati ke Jalan Munggang dan dekat PS Store juga, di sini nampak ramai lancar. Ya, juga nampak toko PS Store juga sudah tutup. Ya, biasanya di sini terjadi kemacetan di hari-hari biasa dan bulan puasa juga cukup padat. Namun sekarang terpantau lancar-lancar jaya. Ya, di sini pertigaan, kalau dibilang namanya Turunan Kayu ya. Nah, sebelah kanan itu yang mengarah ke Pasar Keramat Jati, ke Jalan Raya Bogor juga. Nah, kita masih arah lurus ke arah Cililitan. Dan di sini terpantau masih ramai lancar. Oh iya, gimana guys? Persiapan lebaran kalian udah full belum nih? Udah komplit belum nih? Gimana? Udah pada beli baju lebaran belum nih? Udah pada dapet THR kan? Udah pada cair? Oke, mantap. Jangan lupa sisihkan sebagiannya untuk dizakatin ya. Bagi kalian yang udah pada kerja dan dapat THR, jangan lupa juga di hari raya bagiin ke ponakan kita, bocil-bocil, buat bahagiain mereka ya. Segoceng cobaan lah, cukup lah. Ya, di sebelah kiri kita nih adalah Masjid As-Solihin. Cukup terpantau masih ramai lancar. Arus lalu lintas di Jalan Condet dekat Masjid As-Solihin masih lancar. Aduh, mimin keserimpet ngomongnya. Ya, kalau buat gue sendiri sih, buat persiapan lebaran udah ya ada beberapa yang dibeli lah, seperti jaket, terus sepatu buat ya sebenarnya sih buat keperluan sehari-hari doang sih. Sementara kalau buat baju koko ya alhamdulillah masih ada lah, yang lebaran tahun kemarin masih bagus, jadi gua pakai yang kemarin aja, masih cukup lah buat dipakai lebaran sekarang. Dan itu juga ya beli apa namanya, kayak celana ya, kayak tadi gue bilang itu buat keperluan sehari-hari juga sih, buat pakai pemakaian sehari-hari, jadi sekalian aja lah dibeli. Cuma kalau buat yang lainnya kayak beli baju-baju gitu ya mungkin gua nggak beli dulu gitu, karena
pengen gue simpen juga sih sebagian sih. Rencana sih ya insya Allah bulan Juli ya. Bulan Juli tuh gue ada rencana mau touringnya dari Jakarta ke Jogja, terus dilanjut ke Wonosobo, ke Dieng. Nah di situ nanti gue akan touring dengan temen gue sih, ditemenin temen gue berdua aja. Ya pengen gitu sekali-sekali gue pengen ngerasain tuh touring jarak jauh, apalagi ke tempat-tempat yang apa ya, cukup bagus lah menurut gue. Karena gue udah dari dulu tuh pengen betul namanya tuh ke Jogja sama ke Dieng. Di Jogja kan apalagi tuh banyak banget tempat-tempat keren, tempat wisatanya. Jadi gue pengen coba ke sana dan explore, tapi ya nggak semuanya tempat gue jelajahin sih, paling beberapa doang. Terus juga di Dieng juga kan banyak tempat-tempat wisata yang mantep, pemandangannya juga bagus. Nah di sana gue pengen ngerasain tuh, bukan ngerasain sih, pengen aja gitu, pengen main kesana gitu. Cuman belum sempet, makanya insya Allah bulan Juli kalau ada rezeki dan ada waktunya gue bakalan touring. Semoga aja nanti nggak ada kendala ya, amin. Ya masih gue lanjut lagi nih, kita udah mendekati ke kawasan Al-Hawi ya. Nah di kawasan Al-Hawi ini sudah terjadi sedikit kepadatan ya, sampai tidak bergerak sama sekali nih yang kendaraan mobil, motor pun juga agak susah buat jalan, sedikit melambat. Karena di Al-Hawi ini pusatnya yang pada dagang juga ya, pada dagang kebutuhan buat hari raya Idul Fitri besok. Mulai dari ada toko-toko baju koko, terus baju busana muslimah, minyak wangi, ya pokoknya kebutuhan lebaran lah. Nah di sini kiri kanan kita ini emang banyak lapak-lapak yang setiap mendekati lebaran itu banyak pada buka lapak. Nah lihat, masih kita pantau cukup padat ya. Jadi itu yang pakai mobil benar sama sekali nggak bergerak, dan gue pun yang pakai motor ini cukup melambat karena emang ya yang kita lihat aja tuh jalurnya itu padat juga ya. Cukup ramai lah di sini, masih banyak toko-toko yang buka soalnya, dan menjadi pusatnya apa ya, buat mencari kebutuhan lebaran. Tuh, lihat, di sebelah kiri kita banyak lapak-lapak juga kan, dari pakaian baju koko. Masih padat merayap. Ya masih tersendat perjalanan gua ya, pelan-pelan kita menelusuri jalan condet di dekat Al-Hawi. Oh iya nih, sedikit info aja nih buat kalian mungkin yang belum tahu ya. Al-Hawi itu adalah sebuah masjid bersejarah di Condet. Bahkan namanya pun udah terkenal di Indonesia maupun di luar negeri. Di Al-Hawi juga ada makam keramat. Nanti di sebelah kiri kita nanti ada makam. Kemarin juga pas di malam berapa ya, malam 21 kalau nggak salah, itu di Al-Hawi diadakan acara malam sholat tarawih ya, sholat tarawih sekaligus khataman Quran, dan itu pun jamaahnya luar biasa sampai memenuhi Jalan Raya Condet, bahkan sampai ke arah PGC pun jamaah masih meluber.
Ya mungkin semua udah pada kangen ya pada suasana kayak saat ini ya. Setelah 2 tahun pandemi, mungkin kegiatan-kegiatan di Condet maupun di Jakarta pada umumnya masih terbatas. Sekarang alhamdulillah kita udah bisa sedikit lega karena udah bisa melaksanakan ibadah tarawih, terus sholat id, maupun yang pada mudik udah bisa kembali mudik lagi karena situasi pandemi sedikit mereda. Ya mudah-mudahan aja pandeminya benar-benar hilang dan kita dapat beraktivitas dengan normal kembali, amin. Ya ini masih terpantau padat merayap. Di sini gue juga berjalan sangat lambat sekali karena ya itu dia nggak bisa memacu karena emang kondisi yang masih padat. Nah ini sebelah kiri kita nih yang tadi gue bilang itu makam keramat Al-Hawi. Banyak yang berziarah kalau di saat-saat tertentu itu dari mana aja, dari Jabodetabek. Nah sebelah kanannya itu adalah Masjid Al-Hawi, masjid bersejarah yang ada di Condet. Nah di sekitarnya masih banyak penjajah dagangan yang masih buka lapaknya untuk menjajakan kebutuhan hari raya besok. Ya masih nampak padat merayap. Jadi sebelah kiri kita tuh banyak kios-kios minyak wangi ya, yang sudah lama berada di sekitaran Al-Hawi, dan juga kios-kios busana muslim. Memang di sini pusatnya buat orang-orang yang mencari perlengkapan busana muslim. Masih terpantau ramai aktivitas jual beli, dan juga lalu lintasnya masih ramai dan padat merayap. Masih nampak kepadatan lalu lintas di sekitaran Al-Hawi, dan di depan juga ada persimpangan yang mau ke arah lampu merah PGC ya. Jadi itu yang jalur potongan jalur tembusan ke arah PGC. Jadi di situ ada persimpangan, jadi mengakibatkan sedikit tersendat lajur kendaraan yang dari arah Cililitan ke Condet maupun sebaliknya dari Condet ke arah Cililitan.
Oke, sebentar lagi gua sudah sampai di ujung Jalan Raya Condet, dan di depan itu adalah Jalan Dewi Sartika ya, dan juga PGC Cililitan, depannya PGC Cililitan. Dan di sini gua putar balik lagi ke arah sebaliknya ya. Jadi gua mau memperlihatkan situasi dari arah sebaliknya nih. Dari sini gua dari arah Cililitan menuju arah Condet. Dan di sebelah kiri nampak kepadatan lalu lintas yang masih cukup padat merayap ya, dikarenakan tadi di depan ada persimpangan ya, persimpangan jalur. Yang sebelah kirinya itu adalah jalan tembusan ke arah PGC, ke lampu merah PGC Cililitan. Jadi cukup menimbulkan kepadatan. Dan sebelah kiri kita juga banyak kios-kios yang adanya di saat-saat tertentu, seperti sekarang ini di saat mau menjelang Idul Fitri dan bulan puasa kemarin. Itu banyak kios-kios yang menjual baju koko, baju busana muslim buat kebutuhan hari raya. Dan terpantau juga masih ramai pembeli yang mencari buat besok Lebaran. Nah, di depan ya nih, di sini adalah persimpangan jalur ya. Sebelah kiri itu yang tadi yang gue bilang, yang mau mengarah ke lampu merah PGC Cililitan ya. Dan jadi menyebabkan sedikit kepadatan. Nah iya, besok juga apa namanya, sholat id ya, sholat id ya tuh di Stadion JIS mengadakan sholat id. Gue pengen banget sih sholat di sono, coba ya, karena mungkin kejauhan dan nggak ada barangannya, jadi ya mungkin next time aja lah gue sholat id di Jakarta International Stadium. Ya di sini ada sedikit apa ya, kepadatan, sehingga di jalur yang berlawanan sedikit memakan jalur. Karena emang di jalur yang sebelah kanan itu cukup terpantau padat merayap. Sementara di jalur yang gua lewatin ini cukup lancar. Nah ini sebelah kiri gua nih adalah Masjid Al-Hawi ya. Masih cukup lancar di jalur yang gua lewatin, sementara jalur sebaliknya cukup padat merayap.
Ya, masih terjadi kepadatan lalu lintas di sekitaran Jalan Ciliwung, Jalan Raya Condet ya. Jalurnya terpantau padat merayap. Oke, arus lalu lintas sedikit mencair dan sedikit lancar, namun masih dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat ya. Dan ini adalah Jalan Condet yang mengarah ke Pasar Rebo. Oke, di depan ini gue belok sedikit ke kiri ke arah Jalan Budaya, dan di sini terpantau jalurnya tidak terlalu ramai. Dan ini nanti ya, tembusannya ke perapatan ya, ke perapatan Budaya, dan yang bisa mengarah ke, kalau kita belok ke kiri itu ke arah Jalan Raya Bogor, Keramat Jati. Kalau kita ke kanan balik lagi ke Jalan Raya Condet, dan lurus kita ke arah Jalan Batu Ampar. Mungkin bagi viewers yang belum pernah ke Condet, ya inilah situasi kondisi gambaran Condet ya, yang kalian lihat ini kayak gini situasinya, keadaannya. Dan bagi yang belum tahu, itu Condet ada di Jakarta Timur ya. Condet itu terkenal dulu sama salaknya ya, salak dan dukunya tuh asli ajib banget dah. Itu zaman gue masih kecil tuh pohonnya tuh, pohon salak tuh masih banyak banget. Kadang-kadang gue masih ke kebun orang buat nyolongin biasalah bocah zaman dulu gitu kan, masuk kebun orang nyari salak. Terus kadang kalau lagi ada yang panen duku, kita nungguin di bawah gitu kan, kali aja kejatuhan duku yang pada rontok, jadi kita pungutin. Asli dulu mah enak gitu, enak banget gitu. Pokoknya kalau lagi ada yang ngalap duku, udah kita bawa kantong plastik kayak nungguin di bawah, jadi yang pada jatuhan kita pungutin, kita ambil, lumayan lah dapat sekantong, kita makan rame-rame sama anak-anak gitu. Kalau sekarang kan mungkin udah jarang ya, udah jarang, mungkin udah tinggal apa ya, tinggal beberapa doang yang ada. Soalnya sekarang juga Condet udah mulai padat, udah mulai rame. Jadi lahan-lahan kebun yang dulu luas mungkin udah sebagian udah mulai jadi bangunan semua. Memang sih sangat disayangkan kan. Dulu kan Condet sempat
masuk predikat buat dijadiin cagar budaya Kampung Betawi. Namun ya tidak jadi, dialihkan ke Setu Babakan. Nah ini adalah perapatan ya, perapatan budaya. Yang tadi gue bilang kalau ke kiri itu kita ke arah Jalan Raya Bogor, Pasar Keramat-Jati. Kalau ke kanan kita balik lagi ke Jalan Raya Condet. Nah di sini gue mengambil jalur yang lurus ke arah Batu Ampar. Nampak kendaraan berseliweran, mengakibatkan sedikit kepadatan. Oke, kalau di sini terpantau masih lancar ya. Masih banyak toko juga yang masih pada buka. Ya, di sekitar sini terpantau cukup ramai ya, karena ada beberapa kios-kios juga kaki lima yang menjajakan dagangannya juga. Namun masih terpantau lancar. Nah, di depan sedikit ada kepadatan. Ya, di sebelah kiri kita adalah pemadam kebakaran yang ada di wilayah Condet, Batu Ampar. Dan kondisinya di sekitarnya cukup ramai lancar. Dan tadi sebelumnya adalah gang ke arah apa namanya 51, alias Jalan Batu Jamrut. Oke, perjalanan masih gue lanjutkan. Di sini gue menyusuri Jalan Batu Ampar, tepatnya Batu Ampar 3 ya kalau nggak salah. Di sini terpantau masih ramai lancar, dan ada beberapa kios juga yang menjajakan dagangannya, dan masih diserbu pembeli juga. Ya, terjadi kepadatan karena ada persimpangan juga ya. Di sebelah kiri kan ada jalur juga tuh yang mau mengarah ke tembusannya ke arah Bulak Rantai ya. Oke, di sini terpantau lancar, namun masih ramai juga.
ya terjadi kepadatan di sekitaran sini, di apa namanya, dekat SD ya. Dan juga masih banyak toko-toko yang buka, masih menjajakan dagangannya, dan didominasi oleh toko-toko pakaian ya. Ya, di sini terjadi sedikit tersendat karena ada sebelah kiri kita ada gang yang mau ngarah ke Bulak Rantai, jadi ada kendaraan yang keluar masuk, jadi mengakibatkan tersendatnya lalu lintas di sekitaran situ. Dan sebelah kiri itu adalah jalan mengarah ke Bulak Rantai. Nah, di depan itu adalah pertigaan ya, pertigaan yang kalau lurus itu kita ke arah Kampung Tengah, dan ke kiri ke arah Batu Ampar dan ke Jalan Raya Condet lagi. Dan gue sini mengambil ke arah kiri ke Jalan Raya Condet. Dan di sekitaran sini terpantau cukup lancar, tidak ada kepadatan lalu lintas. Dan di jalur ini juga tembusannya ke perapatan Gadu ya, yang tadi kita lewatin sebelumnya. Perapatan Gadu yang ada di Jalan Condet. Nah, di depan sana adalah persimpangannya ya, perapatan Gadu. Dan sepertinya terpantau cukup tersendat ya, karena tadi ada persimpangan.
Ya, cukup ramai dan tersendat di sekitaran persimpangan perapatan Gaduh. Dimana yang ke kiri itu Jalan Raya Condet ke arah Pasar Rebo, kalau ke kanan itu ke arah Celilitan. Ya, cukup padat di sekitaran perapatan Gaduh ya. Oke, di perapatan sini gue mengambil jalur ke kiri ke arah Balikambang. Sebelumnya tadi kan gue udah mengambil jalur lurus ya. Kita ke arah ke kiri ke arah Balikambang. Dan sini masih cukup padat juga. Dan di Jalan Gaduh cukup lancar mengarah ke arah persimpangan pertigaan Kayu Manis ya. Ya, di depan kita ada pertigaan ya. Pertigaan yang ke kiri itu ke arah Kayu Manis yang tadi kita udah lewatin sebelumnya, yang tembusannya ke Jalan Raya Condet juga. Dan di sini gua ngambil lurus ke arah Jalan Pucung Raya ke arah balik yang tadi gua udah lewatin juga dari awal, di awal. Dan masih terpantau cukup lancar di sini. Ya, di sebelah kiri kita itu jalan jembatan 3 ya, yang mau tembusan ke Pasar Minggu, jembatan gantung Pasar Minggu. Oke, di sebelah kiri kita ini adalah pemakaman Kober ya, yang cukup luas. Yang berseberangan di sebelah kanan kita itu adalah Kelurahan Balikambang. Dan di sini terpantau masih lancar, tidak ada kepadatan lalu lintas. Ya, kita sudah memasuki di Jalan Pucung Raya ya, dimana tadi gua udah mulai start di sini. Oke, buat kalian semua terima kasih udah menyaksikan video gue kali ini mengenai situasi Condet di malam takbiran.
Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Gua akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.